Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih ya Tuhan jika hari-hari kami selalu dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah mengenal hati Bapa. Bacaan diambil dari kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang ayah mengajak anak laki-lakinya untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor. Sang ayah sangat menyayangi anaknya. Di sepanjang perjalanan ia selalu mengingatkan anaknya agar berpegangan erat. Karena lelah, anak itu melepaskan pegangannya. Meskipun sang ayah memintanya untuk tetap berpegangan, tetapi ia tidak mengindahkan peringatan ayahnya. Di sebuah tikungan muncul sebuah mobil yang melaju cukup kencang, sehingga sang ayah mengerem secara mendadak. Akibatnya, anaknya terlempar ke pinggir jalan. Anak itu mengalami gagal otak yang parah dan menyebabkan ia bisu, buta, dan tuli. Di hari-hari selanjutnya, sang ayah selalu menemani anak laki-lakinya itu sambil memeluk dan mengelus-elus kepalanya. Ia tidak dapat berbuat banyak untuk anaknya. Kalaupun ia berbicara, anaknya kini tidak dapat mendengar. Kalau ia mengajak untuk menonton bersama, anaknya juga tidak dapat melihat. Suatu hari anak itu meminta es krim, tetapi sang ayah melarang karena ia sedang sakit flu. Ia ingin berjalan-jalan di sekitar rumah, tetapi sang ayah menarik tangannya karena ada beberapa tumpukan batu di sana yang dapat membuat kakinya tersandung. Pada kesempatan lain, ayahnya membuang gelas kesayangan anaknya karena gelas itu sudah retak. Ini membuat anak itu marah karena merasa seolah-olah sang ayah terlalu membatasi dirinya dan melarang untuk melakukan ini dan itu. Karena keterbatasan di dalam berkomunikasi, anak itu menganggap ayahnya kejam terhadap dirinya. Hati sang ayah sedih. Ia ingin dapat bermain-main lagi dengan anaknya seperti dulu ketika belum terjadi kecelakaan itu. Seandainya anaknya dapat mendengar, ia pasti akan menjelaskan mengapa ia melarangnya minum es, berjalan-jalan di sekitar rumah, dan mengapa ia membuang gelas kesayangan anaknya. Keterbatasan di dalam berkomunikasi telah membuat sang ayah sedih dan juga membuat si anak menyalahkan ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran hubungan kita dengan Bapa di surga. Bapa mengasihi kita sehingga ia memberikan aturan-aturan yang harus ditaati demi kebaikan kita. Tapi seringkali kita tidak mengindahkan aturan itu. Kita ingin hidup menurut keinginan hati kita sendiri dan kita ingin bebas. Akibatnya,
kita kehilangan berkat-berkat yang seharusnya dapat kita nikmati, sehingga akhirnya kita mulai mengeluh dan menyalahkan Bapa di surga. Kita menganggapnya bahwa Bapa tidak adil. Kita meragukan kasih dan kuasa-Nya. Saudara yang terkasih, mulai sekarang jangan lagi bersungut-sungut atau marah karena kejadian-kejadian yang menyakitkan dan sulit kita pahami. Mungkin itu adalah akibat ketidaktaatan kita. Jika kita ingin mengetahui hati Bapa yang sesungguhnya, rajinlah bersekutu dengannya, membaca firman Tuhan dan berdoalah. Di dalam hadirat-Nya kita akan mengerti bahwa Ia adalah Bapa yang sangat baik. Ia sangat mengasihi dan hanya menginginkan yang terbaik untuk kita. Karena itu, mari kita bangun karakter berpikir positif. Percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, karena kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Ajarilah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Bapa, kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.